Jadi setiap kesempatan sudah ada waktunya. Bila waktunya berakhir, maka mohon maaf harus berhenti. Kalau nggak berhenti, saya semprit. Mumpung belum jadi bupati, wakil bupati, masih berani saya jemprit. Kalau udah jadi nanti agak kerok kita jempritnya. Jadi mohon, bila waktunya habis, berhenti. Nah, untuk segmen pertama, visi-misi masing-masing kandidat mendapat waktu 5 menit. Seperti saya sampaikan tadi, boleh bergantian atau kalau mau diborong sendiri nggak apa-apa. Ya, itu improvisasi masing-masing calon. Baik, kita mulai saja acara ini. Siap Bapak nomor 1 dan nomor 2. Kita akan mulai visi dan misi pada segmen ini dari pasangan calon nomor urut 1, Bapak, sebentar Pak, tunggu saya persilakan, Bapak Parosil Mapsus dan Bapak Atas Nuril. Waktunya 5 menit, 5 menit waktunya. Siap bagian timer? Siap? Oke. Waktunya 5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Haji Makmur Azhari selaku Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat beserta anggota. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Barat beserta anggota. Yang kami hormati dan kami banggakan terkhusus Bapak Kapolres, Bapak Kajari dan juga Bapak Dandim yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Yang kami cintai, yang kami banggakan dan yang kami hormati, tim pemenangan Parosil Mapsus Manasurin, baik yang berada di dalam ruangan maupun yang berada di luar maupun yang ada di pinggir-pinggir jalan. Yang kami hormati dan kami banggakan tim pemenangan pasangan calon nomor 2, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Yang kami hormati dan kami banggakan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari media cetak, media elektronik maupun media tertulis yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Edi Irawan Arif selaku calon bupati dengan nomor urut 2 dan Bapak Ulul Azmi Sultiansyah selaku calon wakil bupati dengan nomor urut 2. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah syukur kita semua telah diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan oleh Allah SWT untuk dapat hadir di Gedung Serbaguna Kabupaten Lampung Barat ini dalam rangka acara penyampaian visi dan misi calon bupati Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022. Mudah-mudahan kegiatan yang telah difasilitasi, yang telah dimediasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ini akan mendapatkan suatu keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga salawat dan salam marilah senantiasa kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan visi dan misi ini, izinkan pada mukadimah pertama ini saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sebagai ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebagai ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibunda tercinta kami yang telah memberikan sebuah kekuatan tersendiri bagi kami dalam mengikuti proses demokrasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Terus juga kepada istri tercinta kami, Partinia Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Medan, yang kami hormati dan kami banggakan juga, kami bisa berdiri tegak di hadapan bapak-bapak dan saudara-saudara pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, tentunya berkat bantuan, dukungan, bimbingan, serta ajaran daripada seluruh guru-guru yang telah mendidik kami. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, penyampaian visi dan misi ini merupakan sebuah tahapan, merupakan sebuah tahapan yang harus dilalui.
Oleh karena itu pada kesempatan ini, jadikanlah ajang ini sebagai penyampaian daripada program dan kegiatan daripada seluruh masing-masing calon pada kesempatan ini. Ini bukan debat kusir, ini bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi tentunya bagaimana caranya para calon-calon bupati ini menyampaikan program-program untuk kesejahteraan daripada Kabupaten Lampung Barat yang kita cintai. Ketua Komisi Pemilihan Umum yang saya hormati dan saya banggakan, terusus saudara moderator yang kami hormati dan kami banggakan, saya bangga terlahir sebagai penduduk Lampung Barat, dan kebanggaan ini akan saya tunjukkan dalam setiap pengabdian yang telah, sedang, dan akan saya lakukan. Kabupaten Lampung Barat yang memiliki luas wilayah kurang lebih 2.347 km persegi dengan jumlah penduduk 316.700 jiwa, terdiri dari 15 kecamatan, 131 pekon, dan 5 kelurahan, 918 pemangku. Saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung Barat pada angka 5,29% dan angka ini di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,13%. Dengan berbagai potensi yang ada dan karakteristik lokal yang sangat waktunya habis, Pak Rosil. Waktunya habis. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1, Pak Rosil Maksus dan Pak Asturi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Jadi Bapak para kandidat sambil bicara sekali-sekali lirik timernya. Jadi biar waktunya efektif, jangan sampai belum selesai waktunya habis. Ya. Baik, terima kasih Bapak Parosil dan Bapak Mat Asturi. Sekarang kita berikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Edi Irawan Arif dan Bapak Ulul Azmi Soltiansa untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya 5 menit, Bapak berdua siap? Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan seluruh rakyat Lampung Barat yang saya hormati. Lampung Barat ini tentu kita ingin maju. Supaya maju, dia jangan tertinggal. Kita urutan ke-14, sehingga kita ingin bagaimana urutan itu bisa naik. Yang kedua, kita banyak potensi, kita banyak sumber daya. Kalau ini bisa dikelola, ini kita bisa menjadi makmur. Kemudian yang ketiga, jika saja penerimaan masyarakat meningkat, produksi meningkat, pelayanan publik bisa meningkat, maka ini yang menjadikan masyarakat itu sejahtera. Pembangunan di Lampung Barat tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, harus bersama-sama dengan rakyat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, visi yang kami rumuskan adalah mewujudkan Lampung Barat yang maju, makmur, sejahtera, bersama-sama dengan rakyat. Untuk mencapai misi ini ada 8 misi yang telah kami rumuskan. Misi yang pertama yaitu misi di bidang pemerintahan, bagaimana pemerintahan di Lampung Barat ini bisa berwibawa. Yang kedua, misi penyediaan infrastruktur, dan yang ketiga adalah misi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, misi meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Yang keempat adalah mengembangkan sistem pertanian yang modern. Selanjutnya mengembangkan sumber daya yang kompetitif. Yang ketujuh, menggali dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Lampung Barat. Dan yang terakhir adalah mendorong terciptanya kemandirian pekon di Lampung Barat ini, Bapak-Bapak. Ada 6 program unggulan kami, Bapak-Bapak sekalian. Pertama, kami akan menempatkan pejabat struktural yang sesuai dengan keahlian. Sebisa mungkin tidak akan ada dokter yang menjadi kepala dinas perhubungan, dan juga tidak akan ada sarjana hukum yang menjadi kepala dinas kesehatan. Yang kedua, membuka keterisolasian dan membuka koneksi
Ini akan kami lakukan bagaimana semua kecamatan di Lampung Barat ini tidak terisolasi dan semua pekon antar pekon itu bisa terkoneksi dengan baik. Dan ketiga, kami berusaha menjamin ketersediaan saprodi, sarana produksi pertanian. Keempat, kami akan menyediakan pelayanan publik yang lebih luas, lebih merata, dan lebih berkualitas. Yang keempat, yang kelima adalah kami akan mengembangkan perkotaan Kecamatan Balingmukib sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Tidak hanya satu jalan di Waimangapu saja. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, secara khusus kami akan menjadikan Lampung Barat ini menjadi kabupaten yang pembangunan pendidikannya paripurna dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Sehingga pada saatnya kami akan membuka perguruan tinggi di Lampung Barat ini. Daun sirih dari kebun tebu lebih nikmat diberi kampung. Terima kasih KPU, kami yakin bertindak jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Bapak Edi Irawan Arif dan Bapak Ulul Azmi Soltiansa. Tolong hit timer. Siap ya, nanti ya. Baik. Selesai segmen pertama dengan selamat. Kedua pasangan calon sudah menyampaikan visi dan misi yang kita sudah sama-sama dengar. Visi dan misi yang demikian hebat. Tinggal nanti siapapun yang jadi, kita tunggu apakah mereka bisa mewujudkan visi dan misi yang hebat itu. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen kedua, kita break sejenak. Silakan kedua pasangan calon untuk beristirahat tempat masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, saya minta para pendukung, tadi ada pesan dari teman-teman KPU, mohon kembali ke areanya, ya. Jadi jangan melewati meja, ya. Mohon para pendukung bisa kembali ke area masing-masing yang sudah disediakan, ya. Baik, bisa kita mulai ya, kita lanjutkan ya. Saya ingatkan tadi, boleh tepuk tangan, tapi usahakan tidak mengganggu kandidat ketika bicara. Ya, kasihan nanti kandidatnya harus teriak-teriak karena suaranya mungkin tidak terdengar ditelan oleh gemuruh tepuk tangan para pendukung. Apa Mas ya? Santai. Jarang-jarang. Kita masuk ke segmen yang kedua. Segmen kedua ini adalah pendalaman visi dan misi. Siapa? Saya bacakan. Informasi merupakan salah satu elemen penting yang menjadi hak setiap warga negara. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai kepala daerah
apa upaya yang akan Anda lakukan untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut? Karena pada umumnya lembaga publik seperti Pemda enggan membuka secara transparan anggarannya kepada masyarakat umum. Bisa dipahami Pak pertanyaannya? Baik, siap. Waktunya 4 menit, timer siap? Oke, waktunya 4 menit Pak Edi dan Pak Ulul. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini memang semua itu tergantung niat dan hati. Lagi ngerekam. Jika saja Ya nggak bisa ngerekam kan? Dari mana kamu? Jika saja saya terpilih menjadi kepala daerah Barat, demi Allah saya punya niat dan tujuan yang baik, sehingga apa yang saya perbuat, kebijakan apapun yang saya ambil, program apapun yang akan saya jalankan, akan saya informasikan seluas-luasnya kepada masyarakat, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun dalam penyuluh-penyuluhan yang dilakukan oleh satuan kerja yang saya miliki. Tentu informasi ini harus benar. Jangan informasi yang dibelokkan. Jadi harus ada niat mau menyampaikan informasi dan informasinya yang benar. Kemudian yang kedua, saya juga akan menyampaikan informasi yang bermanfaat. Informasi itu dapat dibaca, dikaji, sehingga bisa menjadikan bahan kebijakan bagi pemerintah daerah. Misalnya saja, ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang akibat dari informasi yang tidak akurat, tidak valid, maka kebijakan itu pada pelaksanaannya tidak mencapai sasaran yang telah direncanakan. Iya, baik, terima kasih. Dalam rangka Undang-Undang Nomor 14 2008 ini, kalau kami jadi nanti, kami ingin semua kegiatan pemerintah daerah, baik kegiatan berkenaan dengan kegiatan daerah maupun kegiatan keuangan, akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung Barat dan masyarakat nasional. Akan kami siapkan media-medianya, baik itu media online, sehingga setiap warga negara, setiap masyarakat bisa mengontrol pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Lampung Barat ini. Betul. Khusus tentang keuangan, karena keuangan di Lampung Barat ini hanya 40 miliar yang berasal dari PAD. Selebihnya adalah pendapatan dari DAU dan DAK. Sehingga harus transparan, semua orang melihat apa yang dilakukan pemerintah daerah Lampung Barat terhadap dana dari APBN. Betul. Apalagi nanti saat ini kita melihat bahwa adanya hal-hal yang tidak diekspos, sehingga masyarakat bingung apakah ini duitnya dari pemerintah daerah atau duit pribadi daripada bupati. Kalau kami jadi nanti, uang yang berasal dari pemerintah daerah akan kami sampaikan bahwa ini adalah uang daerah, uang rakyat yang harus dipergunakan kepada rakyat seutuhnya, semakmur-makmurnya rakyat, dan sekuat tenaga akan kami sampaikan juga dalam paripurna. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu. Begitu juga penerimaan PNS. Informasi ini kami informasikan seluas-luasnya, sehingga masyarakat tahu yang lulus itu lulus, bukan karena ada permainan Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih. Cukup? Sudah cukup? Baik, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Terima kasih Pak Edi dan Pak Ulul. Sekarang saya berpindah ke pasangan calon nomor 1. Saya mulai dari pertanyaan yang umum dulu. Lama di 15 menit. Ntar bluetooth aja. Takutnya dia nggak nyampe pas dikasih tahu soalnya. Saya akan bacakan Pak Rosil, Pak Mas Nurin, mohon disimak pertanyaannya. Dengan dimulainya rezim
pembangunan desa, kepala desa atau pratin mengelola dana yang sangat banyak. Kemungkinan kepala desa atau pratin dan aparat desa atau pekon terjerat oleh hukum sangat tinggi. Bagaimana atau apa upaya Anda mendorong dan menjaga agar desa, pekon tetap taat hukum dan bebas korupsi dalam pengelolaan desa? Bisa dipahami pertanyaannya? Siap? Timer siap? Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bicara masalah ketaatan hukum bagi aparatur pemerintah tingkat pekon, tentunya kalau saya ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin Lampung Barat dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat Lampung Barat, tentunya langkah yang paling pertama yang akan kami lakukan adalah dalam rangka mengelola keuangan desa, karena tentunya keuangan desa yang telah diberikan bantuan oleh pemerintah pusat ini harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan jangan sampai justru akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Harapan kami dengan adanya bantuan alokasi dana desa ataupun alokasi dana pekon tersebut akan meningkatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran daripada masyarakat Kabupaten Lampung Barat khususnya. Yang paling dasar yaitu pemerintahan pekon. Oleh karena itu, saya mengharap selaku calon kepala daerah, saya menginginkan aparatur pemerintah yang mengelola keuangan desa tersebut harus mempunyai sebuah kemampuan dalam rangka pengelolaan keuangan, sekaligus juga transparan ataupun keterbukaan. Sekarang merupakan sudah zamannya atau eranya transparansi, baik di bidang keuangan maupun di bidang kebijakan-kebijakan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan ke depan ada sebuah peraturan bupati, kalaupun tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi, yang mengharapkan kepada pratin, kepada perangkat pekon yang lainnya, kepada ketua LHP untuk mengajak masyarakat di sekitarnya memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah penjelasan bahwa pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya, apapun bentuknya media cetak ataupun teman-teman wartawan merupakan salah satu sinergi daripada keinginan dan harapan tersebut. Karena untuk mengawasi sebuah kebijakan membutuhkan sebuah pengawasan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mempunyai sebuah keinginan dan harapan, seandainya nanti saya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk memimpin dan melanjutkan pembangunan dari Kabupaten Lampung Barat ini, tentunya yang pertama adalah meningkatkan moralitas daripada aparatur pemerintah pengelola, dan yang berikutnya juga meningkatkan kapasitas kemampuan dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang ada di pekon-pekon Kabupaten Lampung Barat yang kita cintai. Dan yang tidak menutup kemungkinan juga, saya akan menghimbau kepada aparatur pemerintah dalam hal ini Pratin untuk membuka mungkin hotline atau SMS center yang menjadi sarana untuk pengaduan ataupun penyampaian keluhan daripada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, udah 30 detik itu masih assalamualaikum lagi. Kalau kami nomor 1 terpilih jadi kepala daerah untuk perangkat pekon, kepala pekon, supaya terhindar dari masalah hukum ataupun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami menyarankan atau berupaya kepada waktunya habis. Iya. Terima kasih Pak Rose dan Pak Masaturi. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Baik. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan kedua. Saya kembali ke
nomor urut 2 pasangan Pak Edi dan Pak Ulul. Mohon disimak Pak pertanyaannya, agak panjang ini Pak. Sifat komoditas pertanian yang musiman menjadikan petani cenderung selalu mendapatkan harga yang tidak menguntungkan karena harga cenderung turun pada saat panen. Kondisi ini kurang menguntungkan petani. Menyadari hal ini dalam visi misi saudara disebutkan bahwa Bapak akan menyelenggarakan program peningkatan kesejahteraan petani melalui intervensi harga. Pertanyaannya, bagaimana Bapak berdua mewujudkan intervensi harga komoditas pertanian mengingat banyaknya komoditas pertanian di Lampung Barat dan kendala kemampuan fiskal yang ada? Bisa dipahami Pak pertanyaannya? Waktu Bapak untuk menjawab 4 menit, dilirik-lirik itu timernya. Siap, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang Lampung Barat terkenal dengan pertanian musiman dan tanaman cepat rusak. Ini memang membuat bergaining position daripada petani itu menjadi lemah. Oleh karena itu, kalau kita menyerahkan dengan mekanisme pasar, mesti petani yang akan rugi. Karena kekuatan supply dan demand, supply-nya banyak, mesti harganya turun. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut campur dalam hal ini. Pemerintah harus memperbaiki rantai pemasarannya. Pemerintah harus memberi keadilan dalam rantai pemasaran itu, mulai dari tingkat petani, pengumpul, sampai pedagang besar yang ada di Lampung Barat. Yang kedua, ini sekalian, kemudian saya juga ingin bagaimana petani ini ada intervensi dari pemerintah, tidak melalui mekanisme harga, tetapi juga melalui bagaimana ada upaya sebuah freezer yang barangkali bisa menjadi unit penyimpanan, sehingga ketika harga turun itu disimpan, ketika harga baik baru itu akan dilepas. Terima kasih. Yang pertama, Lampung Barat ini terkenal dengan komoditi kopi yang terbesar di Lampung. Paling pokok, ketika musim panen, jelas harga kopi itu akan banyak menurun. Ini disebabkan karena banyaknya permainan daripada eksportir di tempat pengiriman. Ini menandakan bahwa Lampung Barat masih tidak bisa mengintervensi harga. Kalau kami jadi nanti, khususnya para petani kopi, petani sayuran, yang pertama petani kopi, lada dan cengkeh, kami akan coba bagaimana BUMD Lampung Barat ini bisa mengcover seluruh hasil produksi kopi-kopi yang ada di Lampung Barat ini. Kita ingin nanti bagaimana eksportir akan minta kopi dengan kita. Nah, ketika beliau eksportir minta kopi ke Lampung Barat, maka Lampung Barat bisa intervensi harga tersebut. Rakyat tidak akan sengsara, saya jamin. Asal pemerintah mau membantu rakyat petani-petani miskin ini dalam rangka ketiga pasca panen. Kemudian masalah sayur mayur, kita ingin akan membuat pasar induk sayur mayur di Lampung Barat. Kalau ada pasar induk di Lampung Barat, sehingga harga akan sama ratanya dengan harga yang diatur oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan. Sehingga tidak lagi ada petani yang jualnya murah, tetapi para juragan-juragan jualnya mahal ke daerah lain, sehingga petani akan sengsara. Kemudian kami akan bekerja sama dengan Indofood, dengan perusahaan-perusahaan lain, sehingga hasil cabai, hasil rampai yang tidak bisa disimpan lama, kami akan coba bekerja sama, sehingga setiap kali panen ada tempat mendistribusikan hasil panen rakyat Lampung Barat. Saya kira rakyat Lampung Barat akan sejahtera kalau pemerintahnya betul-betul mengutamakan pertanian dan perkebunan di Lampung Barat. Demikian, terima kasih.
Menang, woi. Masih ada waktu? Yang jelas masyarakat Lampung Barat ini dua masalah besar. Memang masalah harga ketika panen, tetapi ketika musim tanam ini pupuk menghilang dari Lampung Barat, Bapak sekalian. Ini yang menjadi penting untuk kami selesaikan. Pupuk ada ketika musim tanam dan harga memadai ketika musim panen tiba. Terima kasih. Cukup? Cukup Pak? Baik, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Lugas banget. Terima kasih. Sekarang saya beranjak ke pasangan calon nomor Kalau berani 1. udah KO ini. Calon orangnya malu. Memang kualitas. Pertanyaan yang kedua ini Pak sudah menyangkut visi dan misi dari pasangan calon nomor 1. Mohon disimak, saya bacakan. Agak panjang ini pertanyaannya. Pendek aja bingung. Masyarakat adat dahulunya tergolong masyarakat tertutup karena memiliki ciri-ciri antara lain mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, mempunyai garis keturunan yang sama yang berasal dari penduduk asli daerah, mempunyai budaya yang khas dan mempunyai bahasa sendiri. Pada dimensi ini, masyarakat Lampung Barat tergolong sebagai masyarakat adat yang sangat kental dengan budaya Saibatin. Jika pasangan calon nomor urut 1 ditakdirkan menjadi pemimpin di Kabupaten Lampung Barat, bagaimana cara masyarakat adat Lampung Barat dapat dijadikan sebagai kekuatan kohesivitas sosial dan spirit pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat. Apa itu kohesivitas? Agak panjang Pak, tapi saya kira bisa dipahami ya. Orang medis nggak Waktunya tahu. sama, Pak Parosir dan Pak Mat Hasnurin. Waktunya 4 menit, siap? Kohesi itu kayaknya hubungan. Dimulai dari sekarang. Terima kasih saudara moderator. Bicara Lampung Barat tentunya berbeda dengan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung Barat harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Lampung Barat diberikan sebuah anugerah, yaitu terkait dengan budaya. Budaya di Lampung Barat ini luar biasa dan sangat luar biasa dihargai dan dihormati. Kita ingat adat Saibatin merupakan adat yang mempererat tali silaturahmi, sekaligus juga dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Tokoh-tokoh adat, kepaksian-kepaksian yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini mempunyai warna tersendiri dan menjadi norma tersendiri dalam rangka memberikan warna kepada pemerintah, dalam rangka memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Seandainya saya diberi kepercayaan oleh masyarakat Lampung Barat, tentunya merupakan sebuah kewajiban bagi saya sebagai calon pemimpin dan pemimpin untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang ditinggalkan leluhur-leluhur kita, nenek-nenek moyang kita. Ini pidato Jumatan ini mah, bukan jawab pertanyaan. Ketenangan, nggak nalar ini, aduh. dan juga kerukunan yang sudah terjalin di Kabupaten Lampung Barat Kacau ini. banget. Mudah-mudahan dengan merangkulnya seluruh tokoh-tokoh adat dan menghargai seluruh adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat, tetap konteksnya pada kesempatan ini bukan hanya bicara adat Lampung saja. Seluruh adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat patut dihargai dan diberikan tempat yang sama. Lampung Barat, kita bersyukur daerah yang sangat nyaman, rukun. Jawanya banyak, Sundanya banyak, Lampungnya banyak, Semendanya ada, Padangnya ada, Bataknya ada, Bugisnya ada. Tetapi belum pernah kita mendengar konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar budaya atau kultur. Oleh karena itu, seandainya takdir itu milik kami berdua, tentunya kami harus melanjutkan dan mempertahankan apa yang sudah menjadi tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang kita cintai ini. Kalaupun ada tambahan, kami persilakan. Kohesivitas sosial. Masih ada waktu Pak? Cukup? Masih ada banyak waktu? Dan mungkin sebagai tambahan saja, saudara moderator,
karena ini mempunyai sebuah korelasi dan bentuk daripada sebuah keseriusan daripada seorang calon pemimpin. Tentunya saya ke depan akan memanfaatkan gedung serbaguna Kabupaten Lampung Barat ini, yang saat ini mungkin kondisinya belum begitu representatif untuk dilakukan daripada sebuah kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu, kalau saya ditakdirkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat, gedung serbaguna ini akan saya manfaatkan sebagai gedung budaya Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih. Masih ada 1 menit, Pak. Cukup? Tidak mau dimana-mana? Cukup? Baik. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1. Terima kasih. Jawab apa nih? Timernya stop. Oke. Dengan selamat 2 pertanyaan sudah bisa disikat habis oleh kedua pasangan calon. Kalau saya berdiri di situ kayaknya saya nggak sanggup jawabnya tuh Pak. Ya, ngeri-ngeri sedap itu pertanyaannya. Tapi karena ini tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, karena ini putra-putra terbaik Lampung Barat, pertanyaan begini mah kecil aja buat mereka berdua ya. Tepuk tangan buat pasangan calon. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga untuk pasangan calon nomor 2. Siap Bapak, mohon disimak. Biar gua aja yang bantuin dia jawabnya. Pusing bener kayaknya. Dalam visi misi yang disampaikan ke KPU Lampung Barat, belum sepenuhnya tergambar apa yang akan dicapai Lampung Barat selama 5 tahun ke depan. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang penting adalah indeks pembangunan manusia, karena memuat 3 aspek, yaitu indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Tahun 2015, IPM Lampung Barat adalah 64,54 dan IPM Provinsi Lampung adalah 66,95. Tentu ini merupakan tantangan karena IPM Lampung Barat berada di bawah IPM Provinsi Lampung. Pertanyaannya, apa komitmen dan sikap Bapak berdua terhadap capaian IPM Lampung Barat, dan apa yang akan Bapak upayakan untuk meningkatkan IPM Lampung Barat 5 tahun ke depan jika terpilih? Bisa dipahami? Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Ya baik, terima kasih. Indeks pembangunan manusia tentu diukur oleh beberapa indikatornya. Pertama, saya kira ini indikator yang paling mendasar, yaitu kebutuhan pangan. Ini masyarakat Lampung Barat mempunyai penghasilan setahun sekali karena memang mempunyai jenis pertaniannya musiman. Tapi ketika ada kegagalan panen, inilah penyebab menurunnya indeks pembangunan manusia. Yang kedua, ini terkait dengan tingkat derajat kesehatan. Ini ada beberapa kecamatan, misalnya Jesuwo dan BNS. Ini susah sekali kalau sakit. Mau ke Liwang nggak bisa liwat Sukabumi, mau ke Gunung Doh, mau ke liwat Gunung Doh, ke Pringsewu, dijegat orang. Ini banyak sekali yang mati di jalan, bapak-bapak. Sehingga faktor-faktor ini yang menurunkan indeks pembangunan manusia. Kemudian derajat pendidikan masyarakat, baik umum maupun agama. Ini tingkat buta huruf Lampung Barat masih di atas 5%, tetapi tingkat buta baca Al-Quran mendekati 40%. Ini yang luar biasa, menurunkan IPM-nya Lampung Barat dibandingkan rata-rata provinsi yang 66,95 itu. Oleh karena itu, jika saja 6 program unggulan yang tadi kami sampaikan, kami hakul yakin betul
apalagi ditunjang oleh pemimpin yang berakhlakul mulia, punya niat yang baik, punya pengabdian yang baik. 6 program ini dijalankan, insya Allah IPM Lampung Barat melebihi rata-rata provinsi Lampung, Bapak sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian saya hormati, IPM ini juga terkait dengan pelayanan publik. Ini saya tidak mau yang siming, sepertinya bagus tidak bagus, sepertinya gratis tidak gratis, sepertinya ada tapi tidak ada. Banyak puskesmas, banyak pelayanan-pelayanan yang lain, tapi sesungguhnya itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik ini, karena memang Lampung Barat cukup luas, ada zona Liwa dan sekitarnya, Waitenong dan sekitarnya, ada Suwo dan sekitarnya. Ini jangan hanya berpusat satu pelayanan publik ini di Liwa. Oleh karena itu kami sudah punya sebuah cita-cita, pelayanan apapun akan ada sebuah kantor pelayanan satu atap yang tidak saja ada di Liwa, tak ada di Suwoh, itu untuk BNS dan Suwoh, dan ada di Waitenong atau Sekincau, itu untuk masyarakat mulai dari Batu Ketulis, Sumberjaya, Gedung Surian, Tebu sampai Pagadewa, sehingga masyarakat ini jangan terlalu mahal ongkosnya ketika akan mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah ini. Doakan ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Pak? Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan calon nomor 2. Mantap. Baik, sudah tuntas pasangan calon nomor 2 menjawab 3 pertanyaan dengan selamat. Sekarang saya beranjak untuk pertanyaan terakhir bagi pasangan calon nomor 1. Lampung Barat menjadi kabupaten yang tingkat keamanannya relatif sangat aman dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Provinsi Lampung. Kasus kriminal seperti curanmor, begal, perampokan meskipun ada, tetapi volumenya sangat sedikit sekali terjadi. Untuk itu, sesuai dengan salah satu tagline pasangan calon dengan nomor 1, yakni hebat, di mana akronim dari A adalah aman, mewujudkan ketenangan dan kenyamanan beraktivitas warga masyarakat Lampung Barat. Maka secara konkret pertanyaannya, bagaimana Anda nantinya mengimplementasikan tagline tersebut selama 5 tahun masa jabatan jika Anda terpilih sebagai pemimpin Lampung Barat? Dan bagaimana Anda melihat korelasi antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan situasi keamanan? Bisa dipahami? Baik, waktu Bapak 4 menit Pak, dimulai dari sekarang. Kalau saudara moderator bertanya korelasi antara keamanan dan kesejahteraan, tentunya kata kuncinya adalah kenyang, jawabannya maka aman. Kenyang. Lampung Barat ini sangat sejahtera masyarakatnya, dan jarang kita lihat masyarakat Lampung Barat yang menjadi pengangguran. Hampir mayoritas masyarakat Lampung Barat ini adalah pekerja keras. Di setiap sudut mereka mempunyai kebun, sawah, dan juga termasuk perdagangan. Oleh karena itu, keamanan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat ini tidak terlepas daripada peran daripada pemerintah meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakatnya, sehingga masyarakatnya tenang, nyaman, tidak terjadi sebuah kegundahan yang akan menimbulkan sebuah kriminalitas. Kami yakin dan sadar betul
peran daripada pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, pihak Tentara Nasional Indonesia, dan juga pihak yudikatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat ini. Sehingganya sangat jarang kita mendengar kejadian-kejadian yang aneh yang sering kita dengar di luar Kabupaten Lampung Barat, begal ataupun perampokan yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kenyamanan dan ketenangan yang sudah dirasakan oleh masyarakat Lampung Barat ini patut rasanya untuk kita lanjutkan dan kita tingkatkan dengan cara melakukan koordinasi yang baik dengan aparatur penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Sekaligus juga mendorong kesejahteraan daripada masyarakatnya yang notabene adalah mayoritas petani. Petani ini paling enak, saudara moderator. Kalau sudah punya nasi, sudah punya sayur, dan mereka hidup tenang, insya Allah mereka tidak akan berpikir yang aneh-aneh. Sebagai robot. Artinya, seandainya nanti Pak Rosil Mapsus dipercaya menjadi bupati dan Pak Mas Nurdin menjadi wakil bupati, seandainya ada rakyat kami yang kelaparan, itu adalah pertanggungjawaban kami berdua sebagai pemimpin, dan harus segera diambil sebuah kebijakan untuk menuntaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Cukup? Baik, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1. Bapak Rosil dan Bapak Mas Nurdin. Ya, 3 pertanyaan sudah disapu bersih juga dengan selamat. Pada bagian terakhir pertanyaan untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, Pak Rosil Mapsus dan Kendalung Mas Nurdin yang saya hormati, pertanyaannya, layak nggak guru jadi bupati? Ada sebuah perbedaan antara boleh dan layak. Kalau boleh, itu persyaratan undang-undang. Untuk menentukan sebuah kelayakan, ada uji kelayakannya. Uji kelayakan ini pertama dilakukan oleh partai politik. Partai politik yang akan menyaring mana yang layak, mana yang menjadi pantas untuk dicalonkan menjadi bupati. Yang kedua, layak tidak layak dengan berbagai indikator, misalnya kemampuan, pengalaman, akhlaknya, kemudian kerjasamanya. Itu nanti kelayakan itu akan diuji oleh masyarakat. Apa saya yang layak jadi bupati? Apa Pak Rosil yang jadi bupati? Tanggal 15 Februari nanti itu akan tahu jawabannya. Kalau soal guru, saya 33 tahun guru, lebih dulu dari Dinda Rosil jadi guru, ya kan? Tentu karena sama-sama guru, pertama boleh mencalonkan diri menjadi bupati. Soal layak tidak layak, kita tunggu tanggal 15 Februari 2020. Terima kasih. Saya apa yang sampaikan layak atau tidak layak, saya kira semua warga negara yang sudah mempunyai syarat untuk dicalonkan baik menjadi pegawai negeri, menjadi bupati, kalau sudah terpenuhi syaratnya, sudah boleh untuk mencalonkan diri. Apakah dia dari SPD, apakah dia dari sarjana ekonomi, atau dia tamat SMA, yang terpenting sudah cukup syarat. Layak atau tidak layak, apa yang sampaikan Bapak Dr. Edi Irawan, tergantung rakyat yang memilih. Apakah nanti guru jadi bupati itu layak? Silakan. Apakah nanti semua orang bisa jadi bupati? Silakan. Ini adalah ranahnya pemilih. Saya kira yang terpenting adalah jangan sampai kita membolak-balikkan persoalan. Tidak pernah kita mengatakan bahwa guru tidak layak jadi bupati. Ini yang harus diketahui.
ketahui bersama seluruh masyarakat. Karena gembar-gembor bahwa dikatakan bahwa seorang SPD tidak layak jadi bupati itu keliru. Makanya di dalam debat kandidat ini, mari kita buka, kita uji bersama siapa yang lebih layak di antara kita berdua. Pilkada ini namanya demokrasi. Pilkada ini penilaian masyarakat. Jangan kita selalu mendiskreditkan, jangan kita selalu melihat kesalahan, tetapi bagaimana kita terhindar dari keterpurukan dan keterisoliran Lampung Barat menjadi kabupaten yang sangat terisolir. Dari 15 kabupaten kota, Lampung Barat adalah kabupaten tertinggal urutan 14. Ini yang harus kita lewati ke depan. Untuk itu, layak atau tidak layak, nanti di tanggal 15 Februari 2017, rakyatlah yang akan menentukan siapa yang lebih layak. Kita hanya bisa berusaha, Allah lah yang akan menentukan apakah kita diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin Lampung Barat yang sangat kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Lampung Barat bisa baik kalau fundamental ekonominya baik. 3 fundamental ekonomi. Yang pertama, produk domestik regional bruto. Yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah structure unemployment. Coba bagaimana upaya saudara mengokohkan fundamental ekonomi. Sebentar, tahan Pak. Tunggu, saya persilakan. Sebentar, mohon para pendukung ya agak tertib, tepuk tangannya agak ditahan, jangan sampai suaranya tidak terdengar. Baik Pak, proses siap. Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan tadi 5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Edi Irawan Arif. Terkait bicara masalah ekonomi ataupun pendapatan daripada Kabupaten Lampung Barat, harus kita akui secara jujur bahwa Kabupaten Lampung Barat ini saat ini masuk ke peringkat yang nomor 7 di Provinsi Lampung terkait dengan PDRB-nya. Oleh karena itu, bicara Lampung Barat adalah kopi, bicara kopi adalah Lampung Barat. Salah satu sektor yang sangat mungkin untuk digerakkan dalam rangka meningkatkan daripada perekonomian dan pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat adalah perkopian yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Saya berharap ke depan, tentunya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat kepada para petani kopi yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, yang pertama yang paling harus dilaksanakan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas daripada perkopian ada Kabupaten Lampung Barat. Yang berikutnya juga bagaimana caranya kopi yang ada di Lampung Barat ini memiliki kualitas atau mutu yang dapat bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Jadi saya pikir PDRB ini dapat meningkat dengan sendirinya. Kalaupun yang merupakan sebuah andalan daripada Kabupaten Lampung Barat yaitu kopi ini mendapat sebuah keseriusan daripada pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk bantuan sarana produksinya, termasuk juga pembinaan ataupun pelatihan. Bayangkan Indonesia, Lampung Barat saat ini kopinya per hektarnya hanya mampu untuk menghasilkan 1 ton per hektar. Saya berharap ke depan di bawah kepemimpinan kami, seandainya takdir itu milik kami menginginkan per hektarnya petani Lampung Barat ini akan mendapatkan kopi 2 ton per hektarnya. Itu merupakan salah satu cara gimana caranya supaya promosi perekonomian Kabupaten Lampung Barat ini semakin kuat dan semakin hebat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pasangan nomor 1. Di Indonesia ini saat ini sudah merajalela tentang bahaya narkoba. Seandainya nanti saudara terpilih jadi kepala daerah Lampung Barat, bagaimana saudara bisa langkah-langkah saudara untuk agar masyarakat Lampung Barat tidak terkena dengan bahaya narkoba? Demikian, terima kasih. Cukup Pak, cukup. Baik, stop dulu timernya. Pak Parwosir dan Pak Makasur tentu sudah mendengar pertanyaannya. Waktunya cukup lama Pak, 5 menit untuk menjawab. Siap?
Baik, 5 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bicara masalah narkoba, sejujurnya dia lebih kejam daripada teroris. Artinya harus ada penanganan yang serius dan perhatian yang serius daripada pemerintah. Di Kabupaten Lampung Barat sudah ada yang namanya Badan BNK. Oleh karena itu saya akan mengaktifkan BNK yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sekaligus juga Satgas Narkoba yang sudah terbentuk oleh Kapolda Lampung untuk ikut mengawasi dan berperan aktif dalam rangka menghindari daripada generasi muda yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini untuk terhindar daripada narkoba yang sangat membahayakan. Saya yakin generasi muda adalah generasi penerus bangsa, pemimpin hari esok yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, baik itu di tingkat yang paling dasar yaitu PKON, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Sudah saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan memberikan sebuah penyadaran kepada generasi muda kita bahwa bahaya narkoba tersebut, baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang keagamaan. Harapan saya ke depan tentunya keagamaan ini merupakan salah satu jembatan kita untuk memberikan sebuah pemahaman dalam rangka menangkal daripada peredaran akibat daripada narkoba tersebut. Saya pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta, baik yang ada di dalam maupun yang berada di luar, sebagai salah satu bentuk seriusan saya, bentuk konkret daripada sebuah program dalam rangka memperbaiki daripada akhlakul karimah masyarakat Kabupaten Lampung Barat, yaitu memberikan insentif kepada guru ngaji. Karena ini ada korelasinya antara pemahaman agama dengan peredaran daripada narkoba yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Tetapi secara indeksnya yang ada di Kabupaten Lampung Barat, kita patut bersyukur bahwa termasuk Kabupaten Lampung Barat ini termasuk salah satu kabupaten Lampung, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ini yang masih sangat rendah terkait dengan peredaran daripada narkoba. Ini merupakan sebuah prestasi daripada aparatur penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan juga para alim ulama dan tokoh agamanya. Sekali lagi kami mengajak dan menghimbau, mari kita sama-sama jadikan narkoba ini adalah musuh kita bersama. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Tapi kawan. Sudah cukup? Ya. Cukup, baik. Tepuk tangan untuk dari sekarang. Baik, terima kasih. Itu adalah langkah-langkah secara nasional. Tapi saya ingin Lampung Barat ini ketika Bapak jadi kepala daerah, apa langkah-langkah yang harus Bapak lakukan dalam waktu kemelihan narkoba di Lampung Barat yang cukup marak seperti ini? Karena terus terang saja, banyaknya pejabat, banyaknya pegawai negeri yang sudah ditangani dan ditangkap oleh Kapolres Lampung Barat. Apa langkah-langkah yang harus Bapak lakukan dalam waktu dekat, sehingga jangan sampai hanya teoritis, tetapi pada praktiknya harus kita lakukan? Terima kasih. Maksudnya Pak Fausil, pemberantasan narkoba ini kan nggak cukup dengan struktur BNK, Satgas, tapi memerlukan juga keteladanan pemimpin. Misalnya saya demi Allah, demi Rasulullah tidak menggunakan narkoba. Baik. Masih ada waktu, Pak? Cukup? Baik. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Jadi tanggapannya jangan pertanyaan lagi, Pak. Calon nomor urut 2 sudah bertanya ke nomor 1 sudah jawab dengan selamat, ditanggapi lagi oleh nomor urut 2. Sekarang gantian. Calon nomor urut 1 bisa bertanya kepada calon nomor urut 2 dalam waktu 2 menit, nanti dijawab 5 menit, lalu ditanggapi lagi 2 menit. Siapa Pak Rosil? Siap. Waktu Anda 2 menit untuk bertanya, dimulai dari sekarang. Terima kasih yang kami hormati Bapak Edi Irawan Arif dan Bapak Ulul Azmi Soltiansah. Pertanyaannya sederhana saja sebetulnya.
di program saudara ada pembebasan terkait dengan pungutan pajak bumi dan bangunan. Apa yang mendasari saudara sehingganya mempunyai program akan membebaskan masyarakat Lampung Barat ini terkait dengan iuran ataupun pungutan daripada pajak bumi dan bangunan? Terima kasih. Baik, sebentar Pak. Cukup Pak, Pak Rosil cukup. Baik, sekarang Pak Edi dan Pak Ulul, Anda bisa menjawab. Punya waktu 5 menit Pak. Siap Pak? Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Rosil. Perlu Bapak ketahui bahwa salah satu sumber pembiayaan pembangunan itu adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu ada 3 jenisnya. 1, pajak daerah. 2, retribusi daerah. Yang ketiga adalah pendapatan dari perusahaan daerah. Ya kan? Tapi ingat, pajak itu prinsipnya bukan saja sebagai sumber penerimaan, tapi ada 2 fungsi yang lain. Pajak itu juga sebagai fungsi pengaturan, bagaimana terjadi subsidi silang yang baik. Kemudian pajak itu juga berfungsi sebagai alat kesejahteraan. Jadi kalau sampai pemerintah menaikkan pajak yang kemudian bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat, ini pemerintahan yang naif bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu dibenarkan dalam undang-undang perpajakan. Yang pertama adalah tax amnesty, pengampunan pajak. Yang kedua adalah pengurangan pajak. Oleh karena itu dalam visi kami ini tidak akan kami lakukan kebijakan kenaikan pajak secara merata. Kita akan lihat persoalannya, mana yang tidak perlu dinaikkan, malah justru mana yang harus mendapatkan pengampunan dan mana yang harus dapat pengurangan, bapak-bapak sekalian. Karena sebagai kepala daerah membangun Lampung Barat ini jangan cuma berdasarkan pendapatan asli daerah. Mana mungkin bisa hidup Lampung Barat cuma 40 miliar bapak-bapak. Oleh karena itu jangan menyakiti masyarakat lagi. Bagaimana kepala daerah ini bisa mencari sumber-sumber lain yang dari luar Lampung Barat, apakah itu dari provinsi maupun bantuan-bantuan dari departemen-departemen yang lain. Yakinlah ibu bapak sekalian, sepanjang kepala daerah itu terus menekan-nekan rakyat demi gengsinya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka daerah itu bukan ada kemajuan, tapi yang ada adalah kesengsaraan rakyat bapak-bapak sekalian. Ingin menambahkan pada pajak ini PBB yang sampaikan pada misi kami, sebenarnya PBB ini semestinya tidak berlaku secara universal. Ada klasifikasi tanah di Lampung Barat ini mirip saja tanah di pinggir jalan sama tanah di dalam hutan, di dalam juga sama harga pajaknya. Kalau kami kami akan bedakan klasifikasi tanah. Ada tanah tipe A, ada tanah tipe B, ada tanah tipe C. Tanah tipe A, PBB-nya jelas lebih mahal. Kami tidak ingin masyarakat membayar pajak, tetapi masyarakat lebih sengsara karena pajak itu. Kita ingin bagaimana Lampung Barat ini terlepas dulu daripada keterpurukan, keterisoliran, kemiskinan yang saat ini sama-sama kita ketahui. Memang betul masih ada sumber lain selain daripada PBB, ada dari wisata, ada dari pendapatan lain-lain yang sah. Ini yang harus dikelola dengan baik. Contoh, tambang emas Dataran Miring yang ada di perbatasan Suo sampai saat ini tidak ada 1.000 masuk menjadi PAD Lampung Barat. Kenapa? Ini otonomi daerah. Semestinya kepala daerah segera menulis surat kepada gubernur, kepada menteri pertambangan agar ada pembagian khusus terhadap tambang yang ada di wilayah Lampung Barat itu. Itu saja. Nah, kalau tambang itu masuk ke kita, PBB kita hapuskan, rakyat sejahtera. Benar nggak? Betul. Demikian, terima kasih.
Iya, cukup Pak. Oke, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Luar biasa, berapi-api. Pak Parosi sudah senyum-senyum ini, sudah siap menanggapi. Bapak punya waktu 2 menit untuk menanggapi, tapi jangan pertanyaan Pak, tanggapan ya. Menanggapi jawaban tadi, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Nyampe nggak dia? Lampung Barat ini luas wilayah, sangat luas. Tetapi 61%-nya adalah hutan lindung dan hutan kawasan. Dengan sendirinya, sumber-sumber pendapatan yang mana yang bakal kita dapat? Kalau PBB pun kita akan hapus sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dan tanggung jawab kepada partisipasi. Tambang, aduh. Saya justru tidak setuju kalaupun PBB ini dihapuskan. Tetapi justru kita mendorong bagaimana caranya masyarakat mempunyai sebuah kesadaran bersama. Selanjutnya juga memanfaatkan dan menggali potensi-potensi yang belum tergali secara maksimal dalam rangka menggenjot dan menambah pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Khususnya salah satu sektor yang sangat menarik yang saat ini Lampung Barat ini merupakan salah satu daerah kunjungan wisata. Oleh karena itu potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat, baik itu danau letusan yang ada di Suwoh PNS, danau Ranau yang ada di Lumbok Seminu, batu megalitik yang ada di Kebun Tebu, dan masih ada tempat-tempat yang lainnya. Sudah saatnya kita kelola dengan matang. Sudah saatnya kita kelola dengan matang untuk mendatangkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat, bukan menghapuskan PBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1.